Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 195 Oktober 2023? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 195 Oktober 2023 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni, ulang tahun, nasional, bedah buku, grup diskusi, komunitas, perayaan, prasarana, kunker, pelantikan, pendidikan, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu mengatakan, untuk edisi bulan Oktober 2023, pihaknya menyajikan berita pelaku seni multitalenta, syukuran ulang tahun, rembuk kemerdekaan, bedah buku, grup diskusi, komunitas, perayaan, prasarana, kunker, pelantikan, pendidikan, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama, Fendi Manurung, anggota Dewan Pendiri Parbi, si multitalenta pelaku seni sebagai music arranger, music flyer, pencipta lagu dan penyanyi yang terinspirasi menciptakan lagu dari kisah nyata kehidupan. Dia memiliki obsesi para seniman khususnya artis Batak semakin maju dan bisa meningkatkan kualitas lagu Batak umumnya. Musik Batak sangat signifikan kemajuannya yang ditopang kecanggihan musik digital. Laporan khusus Batak Center Pusat Habatakon, Ketua Umum Insinyur Sintong M. Tampu Bolon dan Sekretaris Jenderal Dr. Andus Jerry R. Sirait menggelar perayaan hari ulang tahun kelima memperjuangkan nilai luhur Habatakon menyangkut aspek kemanusiaan, bermasyarakat, bernegara, serta kemajuan teknologi yang berproyeksi menjadi sentral Batak di seluruh dunia. Pengalaman selama 5 tahun dapat menjadi modal besar untuk memajukan Batak Center sebagai milik masyarakat Batak, Indonesia, dan mondial. Nasional. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menghadiri acara Rembuk Kemerdekaan tahun 2023 dengan tema Kepemimpinan Anak Muda Menuju Indonesia Emas 2045 di Kota Medan. Presiden disambut Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Kahiyang Ayu. Presiden menyempatkan diri mengelilingi gedung untuk bersuah foto dengan ribuan warga yang berebut. Bedah buku. Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Suyanto SE MSI Han, nama panggilan adat Batak Ama Aulia Siregar Sormin, beristrikan Esther Lumongga Kaya Ida Panjaitan Sarjana Hukum, meluncurkan bukunya berjudul The Story of Simplicity yang mengisahkan tentang kesederhanaan seorang intelijen strategis. Kesederhanaan dan ketulusan menjadi kekuatan, energi, prinsip, etika moral, dan falsafah dalam menapaki dinamika perjalanan karir dan gelombang hidup menuju masa depan yang lebih baik. Grup diskusi. Pangeran Sojuaon Pandiangan Eshut MM, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, menjadi narasumber pada fokus grup discussion evaluasi RKP 2022 dan pemantauan RKP 2023 bidang pembangunan daerah lingkup Pulau Kalimantan dengan memaparkan dampak, kendala, dan tantangan penyelenggaraan PTSP Prima yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Komunitas Lokus Adat Budaya Batak LABB, Ketua Umum Kolonel TNI Purnawirawan Nasib Simarmata SH MSI menggelar rapat perdana setelah kepengurusan periode 2022-2027 dilantik 18 Juni 2023 lalu untuk membahas terkait gambaran umum sebagai brainstorming menyampaikan kegiatan dari setiap bidang yang dihadiri sekitar 20 orang lebih dengan memperkenalkan diri berlangsung baik, tertib, dan lancar. Perayaan. Hasanuddin, Penjabat Gubernur Sumatera Utara,
menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-58 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Wilayah Sumatera Utara dengan mengatakan kehadiran gereja sebagai tempat beribadah diharapkan menjadi pusat kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia. Karenanya nilai kebaikan yang universal bagi semua agama dapat menciptakan harmoni di masyarakat. Prasarana. Dr. Andus Dikson Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, menghadiri acara groundbreaking pembangunan prasarana Aek Sigiaon bertujuan untuk menaikkan dasar sungai dan memperkuat tanggul yang merupakan usulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada pemerintah pusat ketika kunjungan Menteri PUPR ke Tarutung. Kunker. Insinyur Poltak Sitorus MSc, Bupati Toba, terima kunjungan kerja Komite 2 DPD RI dengan memaparkan aspirasi berupa potensi dan tantangan Kabupaten Toba, di mana dulu prioritas pertanian, namun seiring telah ditetapkannya Danau Toba menjadi daerah pariwisata super prioritas DPSP, maka bidang pariwisata di daerah ini menjadi skala super prioritas. Pelantikan Vandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, melantik Rita Tapip Megawati sebagai penjabat Sekda dengan pesan bekerja tulus ikhlas, melakukan terobosan dan inovasi baru serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Samosir yang sejahtera, bermartabat secara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pelantikan Dr. Sahat Tua Papahan SE MTH, Rektor Institut Agama Kristen Renatus, dilantik oleh Ketua Yayasan Pembangunan Gereja Pentakosta Indonesia, Referen Dr. MH Siburian M. Min, menjadi Rektor Institut Agama Kristen Renatus IAKR Pematang Siantar periode 2023-2027 dengan harapan bekerja giat dan memiliki waktu yang banyak untuk digunakan di kampus serta jujur untuk memajukan IAKR. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Memilih Pemimpin 14 Februari 2024 di Indonesia mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Memilih adalah anugerah pemberian Tuhan kepada manusia sebagai pertanda bahwa setiap manusia mempunyai tanggung jawab di dalam hidupnya. Manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab terpanggil juga mempunyai tanggung jawab memilih. Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, Cerpenis Wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Ngarol Ngidul Anak-anak Muda bagian kedua terakhir. Ayo mainkan lagi gitar. Kita tarik lagu jadul Jack Marpaung, Surat Narara. Lengkingan lagu Surat Narara mengantarkan kelompok muda ini masuk ke lagu-lagu berikutnya hingga lewat tengah malam. Pesan etos. Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Asalah kapak Anda, semangat kerja pulih kembali. Berhentilah sejenak, berilah kesempatan pada batin, nurani, roh suci dalam diri untuk mengatakan pada pikiran dan raga agar terasa lagi dengan kesadaran kecerdasan spiritual. Kolom, Dr. HP Panggabian SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Pemilu tahun 2024 perlu tampilkan wawasan elektabilitas calon peserta pemilu. Program kerja para calon peserta pemilu tahun 2024 sangat diharapkan dilandasi visi misi dan tujuan ideologi pemilu agar para pemilih di seluruh Nusantara dapat secara tepat memilih calon-calon yang diajukan partai politik. Opini Insinyur Sintong M. Tampu Bolon dan Dr. Andus Jerry R. Sirait, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Batak Center, menyajikan tulisan Sekilas Pintas tentang Perjalanan 5 Tahun Batak Center 18 Agustus 2018 hingga 18 Agustus 2023. Dalam kurun waktu 5 tahun sudah berupaya merealisasikan misi dalam rangka mewujudkan visi.
Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Dalena Tolu edisi 195 Oktober 2023. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.